Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya berikan penjelasan mengenai interface MCU Atmel AVR dengan modul real time clock atau modul RTC. Baik, kita perkenalan dulu dengan modul RTC. Ini adalah salah satu bentuk dari modulnya. Ya, di sini modul itu berisi atau berbasis dari sebuah IC yang namanya DS1307. Jadi modul RTC ini berbasis IC DS1307. Ini adalah IC real time clocknya. Ya, ini IC real time clocknya. Jadi IC ini tujuannya digunakan untuk menyimpan jam atau kalender ya, seperti menyimpan data detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, modul ini terdiri dari ada baterainya ya, ada baterai. Ini baterai berbentuk koin ya. Ini sebesar 3 volt. Ya, ini gunanya baterai untuk apa? Untuk menghindari hilangnya data ya, hilangnya data jam dan kalender apabila di pin VCC dan ground itu power supply-nya tidak lagi tersedia ya, atau di pin VCC dan ground tidak ada tegangannya, maka baterai akan membackup power dari IC ini sehingga data-data tanggal dan kalender, jam dan kalender itu masih tetap ada. Nah, itu gunanya baterai di sini ya. Bagaimana cara komunikasi modul ini dengan MCU atau microcontroller? Nah, ini cara berkomunikasinya dengan MCU adalah melalui jalur I2C, pin I2C. Yang pin I2C ini adalah pin yang dinamakan dengan pin SDA dan SCL. Nah, ini terdapat di pin setiap microcontroller AVR ya. Ini rata-rata ada dia pin ini. Nah, makanya di pin yang ada di ada di modul ini diberi nama SDA SCL ya, karena nanti dicocokkan dengan nama pin yang sama di MCU Atmel AVR. Berikutnya ada pin GND. Ini pin untuk diberikan ground ya, ground supply. Kemudian ini ada VCC diberikan tegangan plus 5 volt. Jadi dua pin VCC dan ground ini adalah pin supply-nya. Selain ada pin selain dari supply dari baterai. Berikut ada SQW. Ini square wave ya sebenarnya. Pin SQW ini itu dapat mengeluarkan sinyal berfrekuensi, bisa dipilih 1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, atau 32 kHz. Nah, ini jarang kita pakai ya. Jarang kita pakai. Yang paling sering kita pakai adalah pin SDA, SCL, 5 volt dan ground. Ya, dua pin inilah yang akan berkomunikasi dengan MCU kita. Baik, kita lihat sekarang rangkaiannya ya. Nah, rangkaiannya ternyata pin SCL dan SDA ini ada pada port channel dan port 1. Maka dari itu real time clock kita hubungkan dengan pin yang sama namanya. Kalau di modul MRTC itu ada IC DS1307, maka di simulator kita ambil IC-nya langsung saja dengan DS1307 ya. Kemudian diberikan resistor pull up 2 buah di setiap pinnya ya, di setiap pin SCL dan SDA. Di dua pin komunikasinya ya. Jadi di SDA diberikan resistor pull up 4K7, di SCL juga diberikan resistor pull up 4K7. Nah, ini syarat untuk komunikasi I2C ya. Syarat untuk komunikasi I2C itu pin SDA SCL-nya harus diberi resistor pull up rata-rata 4700 ohm atau 4K7. Kemudian resistornya dihubungkan dengan VCC 5 volt. Nah, untuk mengganti modul RTC yang ada di sebelumnya seperti ini, maka kita bisa menggantikannya dengan IC ya DS1307 yang ada di simulator Proteus dan terhubung dengan pin P channel dan PC1, SDCL, SCL, SDA ke SDA.
Berikutnya untuk menampilkan jam clock, maksudnya clock dan kalender atau jam kalender, kita bisa gunakan LCD. Nah, LCD ini saya letakkan di pin di port B lah ya, di port B. Di port B, PB0 nya di ada RS, PB1 nya ada RW, PB2 nya ada enable, dan seterusnya ya. Ya, kalau kita lihat di simulator Proteusnya, maka gambar rangkaiannya yang sama seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita perbesar dulu di sini ya. Nah, ini dia ya, ini dia. Berikutnya kita coba membuat program ya. Kalau tadi kita sudah membuat rangkaian, maka kita sekarang membuat programnya agar apa? Agar nilai apa, clock dan kalendernya itu bisa ditampilkan di LCD. Baik, seperti biasa, kita sebelum melakukan masuk ke program utama, maka kita harus inisialisasi dulu ya. Inisialisasi dulu apa saja yang perlu disiapkan mikrokontrolernya, apa saja yang akan kita gunakan di pin-pin input output dari tersebut, mikrokontroler tersebut. Nah, yang pertama kita buat dulu inisialisasi LCD ya, karena di port B tadi ada LCD, maka kita inisialisasi LCD melalui menggunakan wizard. Oke, wizard. Baik, kita langsung saja ambil Code Vision ya, file, new project, kemudian pakai wizard, yes, pakai Atmega, betul di sini, oke. Selanjutnya ya, muncul wizard. Di sini muncul pemilihan chipnya dulu, Atmega 8535, clocknya 8 MHz ya. Berikutnya adalah tadi apa, kita harus inisialisasi LCD ini ya, LCD 16 karakter. Maka kita pilih di sini alphanumeric LCD, di enablekan, lalu pilih karakternya 16. Nah, ini 16 ya. Berikutnya adalah portnya lagi ya, RS di port B0, RD di port B1, dan seterusnya ya. Jadi ini kita tinggal ikuti saja. RS nya di port B0, ini pas kan, RD nya di port B1, enable nya di port B2, D4 nya di port B4, dan seterusnya ya, di port B semua. Nah, apalagi yang kita inisialisasi setelah itu? Setelah itu ini sudah selesai ya, ini sudah selesai di baris pertama. Kemudian kita buat kita lihat ternyata selain ada LCD ada RTC. Bagaimana cara menginisialisasi RTC ya yang ada di Code Vision Wizard? Maka kita pilih kita pilih Bitbank I2C ya, yang ada di wizardnya ini, Bitbank I2C ini ya, dalam dalam beberapa macam fitur yang ada di sini, kita pilih untuk menggunakan agar dapat menggunakan modul RTC atau IC DS337, maka kita pilih Bitbank I2C Bus ya. Nah, Bitbank I2C Bus katanya di situ. Tadi kita kembali lagi ke sini, Bitbank I2C Bus interface ya. Kemudian portnya adalah port C ya, I2C nya ada pada port C ya. Kemudian setting I2C nya ada pada port C. I2C nya ada pada port C ya, karena kita tadi DS337 tadi terdapat pada port C0 dan port C1, maka I2C di sini portnya dipilih adalah port C. Nah, ini dia ya. Berikutnya apalagi setelah kita pilih port C, di sini disebutkan bahwasannya ini sudah ya, port C, pilih DS1307 di-enablekan ya. DS1307 di-enablekan. Maka kita cari di sini. Pilih DS3. Nah, ini dia, DS1307 di-enablekan katanya. Nah, ini sudah selesai berarti. Nah, maka ini sudah selesai ya, sudah selesai untuk inisialisasi dari RTC kita ya. Jadi sudah selesai untuk wizardnya.
maka kita bisa generate dan exit ya, save, generate dan exit, generate, save dan exit. Jadi cukup dua tadi, LCD dan DS1307 kita inisialisasi. Nah, kita bisa berikan nama, misalkan kita simpan di my document saja ya. Namanya misalkan RTC, save. Kasih nama lain, nama yang sama, RTC, save lagi, RTC, save lagi. Baik, ini sudah kita selesaikan inisialisasi dua baris ini di wizard. Kemudian inisialisasi berikutnya apa? Nah, ini yang kita perlukan adalah men-setting RTC-nya ya. Men-setting RTC. Jadi kita setting dulu waktunya, kemudian kita setting tanggalnya ya, setting waktu dan setting tanggal RTC. Oke, maaf, kita ke kode pesan tadi, setting waktu dan setting tanggal RTC. Di mana inisialisasinya kita letakkan di atas dari while 1. Karena apa? Program yang ada list program atau coding atau perintah yang ada di atas while 1 ini adalah semuanya inisialisasi di atasnya ya. Nah, program utamanya ada dalam while 1. Karena tadi di sini setting waktu dan setting tanggal berada di dalam inisialisasi, maka kita buatlah coding atau perintah untuk setting jam dan waktu di sini di atas while 1. Bagaimana cara, apa perintahnya untuk men-setting jam dan tanggal, waktu dan tanggal? Maka kita gunakan perintah, yaitu maju sedikit. Ya, ini dia ya. Untuk men-setting jam dan tanggal atau waktu dan tanggal dari RTC, modul RTC kita, maka kita gunakan perintah RTC_set_time, dalam kurung ada angka ya, angkanya adalah angka, ini adalah angka jam, ini adalah menit, ini adalah detik. Nah, ini contoh ini ya. Saya ingin men-setting waktu jam 17:36:00 detik. Maka nanti apa yang saya tuliskan di RTC saya tulis RTC_set_time jam, menit, detik. Baik, kita tulis di sini ya, RTC_set_time. Nah, kita setting jam berapa sekarang misalkan. Sekarang misalkan saya ingin men-setting jam saya pada saat ini jam, misalkan saja jam 17 juga lah ya, jam 17, lewat 25 menit, detiknya 0 ya, misalkan seperti itu, titik koma, maaf, tutup kurung, titik koma. Nah, ini perintah ini kita ikutin berdasarkan aturan ini aturannya seperti ini ya. Ini untuk men-set waktu. Kalau men-set tanggal bagaimana? Ya, RTC_set_date gitu ya. Kemudian date-nya tuh apa? Baik. Kalau date-nya nanti kita jelaskan. Baik, kita lihat dulu yang ini tadi. Ini adalah untuk men-setting waktu. Saya kasih komentar sini. Perintah ini atau instruksi set waktu. Set waktu ya. Di RTC set time, jamnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa. Seperti kita men-setting jam tangan ya, atau jam dinding digital. Untuk men-setting tanggal, maka perintahnya apa? Perintahnya adalah RTC_set_date. Ya, kita tulis dulu lah di sini. RTC_set_date. Ya. Kemudian ada buka kurung. Angka-angka ini apa? Angka-angka ada di dalam sini itu ada 4 ya. Di mana 4 ini apa? Hari. Kemudian ini hari ya, hari 5. Kemudian ada tanggal, ada bulan, ada tahun ya, ada tahun. Nah, kalau di sini hari nggak bisa kita langsung tulis di dalam instruksi ini, tidak bisa kita tulis langsung nama hari, tapi kode angka saja.
Jadi 5 ini adalah hari kelima. Hari kelima karena startnya dari hari Minggu ya. Hari Minggu itu 1, hari Senin 2, hari Selasa, Rabu, Kamis 5. Oke. Jadi misalkan sekarang hari apa? Hari Sabtu ya. Misalkan sekarang hari Sabtu, berarti Sabtu itu hari terakhir, berarti 7 ya. 7. Hari terakhir 7. Kemudian kita setting apa lagi? Tanggalnya. Nah, tanggal sekarang misalkan tanggal 12 ya, 12, setelah tanggal apa? Bulannya Juni. Baik, bulannya Juni maka saya buat 6 di sini ya. 6. Berikutnya tahunnya berapa? Tahunnya 2 digit ya, 2 digit berarti 21. 2021 berarti 21 saja. Tutup kurung, titik koma. Nah, ini saya kasih komentar instruksi set kalender ya, atau tanggal. Itu ya. Jadi angka yang 7 di sini itu adalah kode dari hari, di mana hari Minggu itu angkanya 1, hari Senin angka 2 dan seterusnya. Hari terakhir Sabtu angka 7. Maka di sini saya buat 7 ya. Sabtu tanggal 12 bulan 6 2021. Baik, ini dua instruksi ini digunakan untuk men-setting pertama kali real time clocknya. Jadi real time clock modulnya itu kita beli, kita pasang baterai, itu tanggalnya semua 0 ya, semua 0. Tahun 2000 kalau tidak salah ya, tahun 2000 00 lah, tahun 00. Semua 0, jamnya 0, ininya 0 dan seterusnya. Maka dari itu kita harus inisialisasi dulu, kita berikan tanggal mulanya ya, tanggal permulaan kita settingnya. Ini misalkan gunakan jam ini dan tanggal ini untuk men-setting pertama kali dari modul tersebut. Nah, saya pakai ini. Setelah kita setting tanggalnya, maka kita tidak perlu mengulang lagi ini ya. Tidak perlu kita ulangi lagi ini, tutup. Cukup sekali saja dan RTS-nya akan menyimpan datanya karena ada baterai ya. Karena ada baterai. Nah, kebetulan ya kita pakai simulasi di komputer, maka jam dari kalender dan jam dari RTC yang ada di simulator ini akan mengikuti jam komputer atau jam laptopnya, sehingga ini tidak perlu lagi kita setting ya. Ini kita tidak perlu setting lagi di sini sebenarnya, tidak perlu kita setting. Jadi bisa saya tutup di sini ya, bisa saya tutup jadi komentar saja. Karena apa? Nanti waktu di run maka yang tampil adalah di LCD adalah jamnya komputer, bukan jam yang kita setting di sini ya. Nah, maka dari itu ya, saya tutup aja. Ini nggak ada gunanya di sini, kecuali kalau kita membuat program, kita membuat rangkaian yang sebenarnya. Jadi dia berdiri sendiri, tidak perlu komputer. Kita buat microcontroller dan RTC dan LCD, tapi tidak ada hubungan sama komputer, maka di program kita butuh ini ya. Kalau tidak ada ini, maka RTC-nya tidak bisa menampilkan kalender atau jam pada saat ini ya. Oke, jadi ini saya tutup dulu karena kita tidak membutuhkan real time clock yang sebenarnya. Kita pakai jam komputer, jadi saya tutup ya. Berikutnya adalah ini sudah selesai inisialisasi. Oke, inisialisasi setting waktu dan tanggal sudah selesai. Maka kita setting apa? Bukan kita setting, kita inisialisasi variabel. Baik, variabel ini kita ketahuan nanti setelah kita buat program utama. Nah, nanti kita set ini ya, kita kita inisialisasi setelah kita masuk program utama. Baik, program utamanya adalah pertama, apa yang kita lakukan di program utama? Ya, ini program utama kita sudah mulai buat. Program utama di sini karena program inisialisasi sudah selesai semuanya. Ini program utama lagi. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil data waktu, kemudian simpan data-data tersebut ke dalam variabel-variabel ini ya. Saya kasih 3 variabel. Karena data waktu ada 3, jadi saya buat 3 variabel. Variabel yang namanya jam, menit, men, dan date gitu ya. Jam, men, dan date. Ini saya buat 3 variabel yang akan menyimpan masing-masing angka dari jam ya. Jadi data waktu masukkan ke dalam variabel. Bagaimana cara mengambil data waktu kemudian menyimpannya ke variabel ini? Nah, ini kita gunakan perintah
perintah ini dia ya. Perintahnya untuk membaca waktu dari RTC, maka kita gunakan perintah RTC underscore get time ya. Kemudian ada simbol dan ya, simbol dan atau ampersand ini. Kemudian variabelnya apa? Kemudian ada simbol dan lagi variabel kita apa untuk menyimpan data menit. Ada RTC underscore get time, kemudian buka kurung, nama variabel kita untuk menyimpan jam ada apa, kemudian kasih depannya tanda dan atau ampersand ini ya. Berikutnya koma, kemudian berikan lagi tanda dan atau ampersand ini, kemudian tulis nama variabel untuk menyimpan menit kita, kemudian koma lagi, lalu beri tanda ampersand lagi atau dan, lalu beri nama variabel untuk menyimpan detik ya, detik, tutup kurung, titik koma. Nah, kita ikutin cara ini. RTC underscore get underscore time. Kita tulis dulu. RTC underscore get underscore time. Ya, kemudian katanya buka kurung tadi. Beri tanda dan atau ampersand. Kemudian berikan nama variabel apa? Tempat menyimpan apa tadi? Tempat menyimpan jam. Nah, kalau kita tadi untuk menyimpan jam kita pakai variabel apa? Kita lihat di sini variabel apa? Variabelnya namanya jam, man dan date. Oke. Sehingga kita sini buat jam, koma. Kemudian untuk menyimpan menit maka kita pakai dan lagi ya. Kemudian man. Nah, man ini menit yang kita sepakati tadi ya. Yang terakhir untuk menyimpan detik maka kita pakai simbol dan atau ampersand dulu. Lalu kita kasih nama variabel yang untuk detiknya adalah date ya, date, tutup kurung, titik koma. Sehingga ini jam, man dan date itu adalah variabel-variabel yang akan menyimpan data jam, menit dan detik yang diambil dari real time clock dari RTC. Maka 3 variabel ini kita deklarasikan di atas. Tipe datanya apa? Cukup unsigned char ya, karena paling tinggi adalah angka 59 ya. Kita bisa buat sini unsigned char. Apa nama variabel tadi? Jam. Kemudian menit man, kemudian detik date tadi ya. Titik koma. Sudah selesai ini untuk mengambil data jam, menit dan detik. Jam, menit dan detik sudah ada. Oke, sudah tersimpan di variabel jam, man dan date. Apalagi yang kita ambil? Oke, ambil data apa? Data kalender. Nah, data kalender ini kita lihat dulu flowchartnya tadi apa? Ya, data tanggal lagi ya. Setelah kita ambil data waktu selesai, kita ambil data tanggal, simpan di variabel hari, TGL, bool dan THN. Jadi kita buat 4 variabel sekarang ya. Karena data tanggal itu ada 4, yaitu hari, kita kasih nama variabelnya hari, ada tanggal kita kasih namanya TGL, ada bulan kita kasih nama variabelnya bool, dan ada tahun tempat menyimpannya kita pakai variabel namanya THN ya, THN. Baik, bagaimana cara mengambil data tanggal? Apa perintahnya? Perintahnya adalah RTC underscore get date ya. Kita buat sini, kita buat dulu RTC underscore get underscore date ya. Kemudian apa perintahnya lagi? Apalagi aturannya? Buka kurung. Nah, ini dia. Buka kurung, ada tanda apa? Lagi-lagi ada tanda dan di sini ya. Dan. Nah, dan ini harus dipakai dan. Kita buat di sini dan. Apalagi? Masukkan variabel untuk menyimpan nama hari ya. Nah, tadi kita sudah sepakati untuk menyimpan nama hari, variabel kita namanya hari ya. Sehingga di sini kita tulis hari. Kemudian titik kemudian koma. Kita pakai lagi untuk menyimpan tanggal ya, tanggal hari ini, maka ada dan lagi. Dan apa? Dan untuk menyimpan hari maka kita pakai dan day ya. Sementara di sini dan kita buat TGL. Maka di sini kita buat dan TGL karena variabelnya tadi kita sudah sepakati untuk menyimpan tanggal, maka variabel kita adalah TGL. Berikutnya adalah kita kasih dan lagi untuk menyimpan
data bulan ya, data bulan tadi apa kita sepakati namanya adalah BLN, bull ya, bull. Oke lah, bull dan bull. Nah, kemudian yang terakhir adalah dan THN, titik koma. Nah, udah ini ya. Inilah dua perintah yang akan mengambil data waktu dan data tanggal. Oh, ini etc get date ya. Oh, udah betul date. Coba lihat date. Oke ya. Maka data-data yang ada di sini, data hari akan tersimpan di variabel hari, data tanggal akan tersimpan di variabel TGL, data bulan akan tersimpan di variabel bool, data tahun akan tersimpan di variabel THN. Maka variabel ini kita deklarasikan 4 dulu. 4 variabel ini kita deklarasikan lagi di atas dengan tipe data yang sama ya, cukup. Nah, jadi kita sambung aja di sini. Nah, apa tadi hari ya? Hari, kemudian TGL, kemudian bool, kemudian THN. Nah, udah cukup ya. Sudah ada 7 variabel ya, untuk menyimpan data tanggal dan data jam. Baik, sekarang jika datanya sudah disimpan, maka kita tampilkan lagi di LCD. Simple ya. Kita tampilkan di LCD. Bagaimana cara menampilkan LCD? Ya, ini sudah dua buah data ini sudah kita ambil. Maka sebelum tampil ke LCD kita konversi dulu. Kita konversi dulu masing-masing variabelnya. Pertama kita konversikan dulu variabel jam ke ASCII-nya ya. Isi dari variabel jam ke bentuk ASCII-nya. Pakai apa ya? Pakai untuk menjadikan ASCII pakai apa? Pakai sprintf. Oke, sprintf. Jadi sprintf. Nah, apa ini? Sprintf aturannya apa? Simpan tempat penyimpanan ASCII-nya di mana? Di mybuf misalkan ya. Mybuf. Berikutnya formatnya apa? Formatnya bilangan bulat 2 digit ya kan? Karena jam itu 2 digit aja maksimum kan? Nah, tanda petik persen 2U ya, 2 unsigned, 2 digit tidak berkoma ya. Siapa yang dikonversikan? Ya, tadi jam. Nah, tutup kurung titik koma. Nah, ini adalah digunakan untuk apa? Ini dia ya, mengkonversi jam itu ke dalam ASCII-nya pakai perintah sprintf. Jam dikonversi ke dalam bentuk ASCII, formatnya 2 digit tanpa tanda, tanpa minus. Kemudian simpan datanya ASCII-nya di mybuf. Berikutnya apalagi flowchart-nya minta tampilkan di LCD. Oke, udah ya. Kalau sudah jadi ASCII dan simpan di mybuf, maka isi dari mybuf ini kita tampilkan di lokasi mana? Misalkan kita go to lokasi dulu ya. LCD, kita tentukan dulu lokasi jamnya di mana. LCD underscore go to XY. Posisinya di mana misalkan? Kalau tanggal di pojok kiri atas saja lah. Oke, 0,0 titik koma. Tutup kurung titik koma. Baru kita tampilkan mybuf-nya ya dengan cara perintah LCD underscore put as mybuf ya. Baik, ini ada variabel yang namanya mybuf. Mybuf ini kita belum deklarasikan, maka kita deklarasikan dulu di atas, yaitu tipe datanya adalah char mybuf, bentuknya adalah array 8 digit misalkan ya, 8 digit. 4 digit juga boleh karena maksimum dia cuma 2 digit ya. 8 boleh, 3 boleh ya. Kenapa 3? Karena dia 2 digit saja cukup. 2 digit karena jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, tahun semua 2 digit kan. Nah, kalau 2 digit berarti semuanya 2 di sini cukup. Tapi buat lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Misalkan 3 ya nggak apa-apa ya. Nah, lebih bagus ya. Agar mungkin ada suatu saat error bisa teratasi jika buffer mybuf-nya lebih banyak dari yang kita gunakan ya. Saya buat 3 saja di situ ya, padahal kita gunakan 2, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bisa coba ini ya, kita coba compile apakah ada error. Nah, masih ada error 1. sprintf ini kita belum memasukkan library-nya adalah stdio ya. Ctrl C, saya copy,
Ctrl V, nama apa namanya, nama library adalah stdio. stdio. Nah, jika kita compile lagi maka oke, tidak ada error kan? Baik. Berikutnya kita ambil apa? Setelah kita jam, tampilkan di LCD pojok kiri atas. Saya ingin tampilkan titik 2 di samping dari jam. Nah, titik 2 di samping jam seperti ini ya, misalkan. Contoh. Ini ada jam, misalkan jam 10. Ada titik 2 di sini. Kemudian ada menit misalkan. Ini yang mau tampil di LCD ya, misalkan ini LCD. Saya ingin tampil 10, misalkan jam di sini 2 digit, kemudian ada titik 2, ada menitnya misalkan 31, ada detiknya misalkan 27 misalkan ya. Nah, ini jam, ada titik titik 2, ada menit 2 digit, ada titik. Nah, kita lihat posisinya di sini. Ini posisi 0,0. Ini pasti apa? 1,0. Ini posisi berapa nih? 2,0. Ini posisi di 3,0. Di sini posisi 4,0. Di sini posisi 5,0. Di sini posisi 6,0. Di sini posisi 7,0. Ya, 0 semua itu adalah baris awal. Jadi setiap angka ini ada posisinya ya. Jadi titik 2 pertama itu posisinya 2,0. Titik 2 ketiga posisinya di 5,0. Nah, angka menit posisinya di mana? Di sini. Tadi angka jam posisinya di sini. Angka menit itu posisinya di 3,0 sini, ya. Kemudian titik 2 kedua itu posisinya di 5,0. Kemudian detik nanti posisinya adalah di 6,0, ya, di 6,0. Nah, baik, kita sudah tentukan posisi-posisinya, maka kita tadi setelah jamnya sudah tampil, maka saya ingin menampilkan titik 2 yang pertama, posisinya di mana? Tadi saya sepakatan 2,0 ya, 2,0. Maka saya buat di sini. Siapa yang tampilkan dulu? Kita tampilkan dulu titik 2-nya ya. Jadi saya buat di sini LCD underscore apa namanya? Puchar ya. Puchar. Puchar ini apa? Untuk menampilkan satu karakter. Nah, gini ya. Baik, tapi letaknya di mana? Ya. LCD underscore go to XY. Posisinya tadi di mana ya? Kita lihat lagi di sini ya. Posisi titik 2-nya ada di 2,0. Nah, 2,0. 2,0. Ya. 2,0. Ini X, ini Y ya. X. Ya, 2,0. 2,0. Kita tentukan dulu posisi dari titik 2, kemudian baru kita tampilkan titik 2-nya. Ya. Jadi setelah jam nanti ada titik 2. Di sebelahnya ada titik 2 ya. Berikutnya setelah titik 2 apa? Sepakatan kita ada menit. Menit itu di 3,0. Maka kita karena menit sudah tersimpan di dalam variabel main, maka langsung saja kita apa? Ya. Konversi menitnya dulu ke bentuk ASCII-nya ini ya. Sama ya. Setelah tampil jam, maka kita sekarang giliran menit. Jadi menitnya dikonversi dulu ke dalam ASCII-nya. Sama. Maka ini pakai sprint lagi. Saya copy aja nih ya. Sprint, Ctrl C, letakkan di sini ya. Maaf. Ctrl V, tapi yang dikonversi sekarang bukan lagi jam, menit ya, men. Nah, 2 digit juga. Lalu apalagi setelah kita konversikan, kita tampilkan ke LCD ini ya. Tampilkan menitnya ke LCD dengan cara apa? Ini sama ini ya. LCD go to XY, my buff, Ctrl C. Sekarang di mana tampilnya menit? Bukan lagi di 0,0. Tadi katanya di mana? Menit itu di 3,0. Ini dia ya, 3,0. Maka di sini saya ganti aja 3,0. Nah, tampillah menit dengan 3 perintah ini. Ya. Setelah menit, tampilkan lagi titik 2. Tapi lokasinya di mana?
Lokasi titik 2 yang kedua alokasinya di 5,0. Maka yang ini bisa saya copy aja ya. Copy dulu, Ctrl C, Ctrl V. Ya, posisinya tapi di 5,0 titik 2 yang kedua. Posisikan di 5,0, kemudian tampilkan titik 2-nya. Ya, yang terakhir yaitu apa? Konversikan detik ke dalam ASCII-nya, lalu tampilkan di LCD. Ya, sama saja. Ini saya copy lagi 2 buah ini, 3 buah ini ya. Ctrl C, saya pastekan di sini, Ctrl V. Sekarang apa yang saya jadikan? Date ini ya. Date ini saya konversikan ke dalam ASCII-nya. Tersimpanlah di My Buff, tampilkanlah di LCD detiknya. Nah, tadi detiknya di posisi berapa? 6,0 ya, 6,0. Sehingga di sini saya ganti aja ini posisinya detik itu di 6,0. Oke. Nah, ini bisa sudah menampilkan jam, menit dan detik di baris atas dari LCD. Nah, jangan lupa ya, kita coba berikan delay di sini ya. Delay untuk apa nih? Jadi delay ini digunakan untuk setengah detik misalkan ya, untuk memberikan jeda waktu sebelum dia menuju ke atas lagi ya. Sini eksekusi, delay sebentar, nanti setelah itu dia kembali lagi ke atas, ambil lagi data tanggal, jam dan tahun, tampilkan lagi, kemudian delay sebentar, ambil lagi data jam dan tahun, dan seterusnya, delay lagi. Jadi setiap seperempat detik kita mengambil data RTC dan menampilkannya. Baik, ini kita coba saja ya. Kita cek dulu apakah ada yang error. Ya, delay MS ini error karena apa? Karena library delay.h-nya belum masuk ya. Ctrl C, saya Ctrl V, include delay. Ya, delay.h ya. Nah, udah. Kita ini lagi tidak ada error, baru kita pindah ke Proteus. Nah, ini dia ya. Baik, kita coba. Jadi yang tampil sekarang adalah jam, menit dan detik dulu. Tanggalnya belum. Oke, kita cari filenya di mana? Di My Document tadi ya, RTC namanya. Library My Document namanya RTC. Oh, belum ya. Belum kita build kayaknya. Baik, kita build dulu di sini. Build di sini ya. Makanya belum ketemu file yang kita cari. Jangan lupa di build. Kalau compile saja belum ketemu filenya untuk di Proteus. Baik, mari kita kembali ke Proteus, kemudian kita cari lagi ya, RTC ya, library dokumen nah ini dia, RTC sudah ada ya. Karena kita tadi RTC-nya belum ketemu, maka kita build dulu baru RTC-nya keluar. Nah, clock-nya 8 mega, udah ya, 8 mega sesuai dengan wizard. Oke. Dan kita running sekarang. Apa yang tampil kira-kira? Ya, 1, 2, 3. Ya, ini dia jamnya ya. Ini adalah jam komputer. Ini ada jam komputernya di sini ya, ditunjukkan di sini. Nah, ini kalau di simulator diberitahukan jam komputernya ada di sini, kemudian jam yang kita tampilkan melalui program yang ada di sini adalah ini. 8:26:24 ya, sama ya, sinkron. 8:26. Ada titik 2-nya sini ya, sudah kita posisikan. Jadi ini cara menampilkan kalender, jam ya. Berikutnya bagaimana kita menampilkan kalender ya, kalender. Untuk menampilkan kalender. Sekarang saatnya kita mengkonversi kode hari yang terdapat di dalam variabel hari menjadi nama hari sebenarnya. Misalkan saja harinya kita ganti dengan 3 huruf saja. Kalau Senin itu sen, misalkan ya. Senin itu sen, tampil di sini. Kemudian sen, misalkan ya, sen. Kita ganti semua hari dengan 3 huruf, nama yang disingkat dengan 3 huruf. Nah, nanti ada tulisan sen, kemudian koma ya.
Baru setelah itu ada tanggalnya, misalkan 12. Lalu di sini ada garis miring, ada bulan 6 misalkan, bulan Juni, kemudian garis miring lagi 2001. Nah, ini rencananya akan didisplaykan di bawah dari jam ini ya. Jadi ini go to exe-nya atau lokasinya sudah berbeda dengan yang di atas. Ya, ini baris ke 1 ya. Kalau ini baris ke 0, ini baris ke 1. Tapi kolomnya nanti kolomnya berbeda-beda. Oke. Jadi sekarang tugas kita adalah mengkonversikan kode hari menjadi nama harinya, yaitu 3 huruf saja. Kalau minggu MNG saja ya, Senin Sen, Selasa Sel, RAB Rabu, dan seterusnya. Baik, ini yang kita kerjakan sekarang ya, yang kotak ini. Konversi hari ke nama hari. Nah, ini bagaimana caranya? Padahal di hari ini adalah, di variabel hari ini angkanya dari 1 sampai 7. Nah, terpaksa kita buat sebuah deretan case ya, case. Case kalau dalam bahasa C-nya namanya adalah case ya, switch case. Baik, kita lihat di program kita ya, seperti ini. Nah, kita letakkan di atas delay ya. Setelah menampilkan tadi detik, maka kita mulai menampilkan nama hari. Baik, nama hari tadi, kode hari terletak di di variabel hari. Maka kita cek ya, kita menggunakan switch. Kemudian siapa yang akan ditanyakan? Si hari ya, variabel hari. Ini sebenarnya sama dengan if ya. If hari itu angkanya 1, maka gitu ya, switch hari ya, kemudian buka kurung kurawal, kemudian ditutup dengan tutup kurung kurawal ya. Nah, isinya apa sekarang ya? Isinya apa? Baik, saya tarik ke sini sedikit agar rapi. Switch hari ini sebenarnya ditanya hari ini berapa angkanya ya, oke. Maka kalau misalkan hari ini case-nya adalah 1 ya, maka ya, kalau harinya itu di kodenya 1, maka yang tampil adalah apa? Maka yang tampil adalah S print F. Maka yang bukan S print F ya, tapi LCD underscore put SF ya. Saya akan menuliskan kata langsung ya, kata langsung. Yaitu kalau 1 apa tadi, minggu ya, MNG. Nah, kemudian ditutup dengan tanda kutip 2, tutup lagi dengan buka kurung tutup titik koma. Lokasinya di mana? Lokasinya kita lihat di sini, lokasi dari nama hari tadi adalah di baris ya, mulai di baris kedua, berarti di sini adalah 1, kolomnya kolom ke 0. Nah, ini ya, kolom 0 baris 1 di sini letaknya, berarti di bawah nanti ya, kolom 0 baris 1. Maka saya akan menuliskan tulisan hari itu mulai dari kolom 0 baris 1 ya. Nah, di mana saya posisikan saya ambil perintah untuk memposisikan huruf itu, berarti sebelum saya tuliskan nama hari ini. Nah, di sini makanya saya buat di sini di atas ya, LCD underscore go to XY ya, kemudian 0,1 ya. Jadi kita cari dulu posisi nama hari, baru kemudian kita tampilkan. Tapi menampilkannya ditanya dulu harinya apa kodenya. Kalau 1 berarti yang tampil hari minggu, MNG ya. Nah, kemudian ada lagi perintah namanya break. Jadi switch case ini ada aturan cara menulisnya, ada switch, ada case, ada break ya. Kemudian kalau case-nya 2, maka
yang tampil adalah Ctrl C, Ctrl V, maka yang tampil adalah Sen, ya, Sen, Senen. Ini MNG-nya M-nya besar, ya. Nah, ini sama seperti if lah ya. If hari 1 maka keluar MNG. If hari 2 maka yang tampil Senin. Ya, ini tapi ini menggunakan switch case. Ini sebenarnya if sama juga ya, pakai if silakan, pakai switch case juga silakan. Nah, ini kemudian kita copy aja semua ini ya, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kalau harinya angka 3, apa yang diinikan? Selasa ya, sel. Berikut Ctrl V. Kalau kodenya 4 maka ini Rab ya, Rabu. Berikutnya adalah, nah kalau kodenya 5 maka yang tampil nanti tulisan Kamis ya. Kalau yang tampil, kalau hari ini kodenya 6 maka yang tampil Jumat. Nah, kalau yang terakhir ya, berarti tidak ada angka lain selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ya. Hanya 7 lah yang akan muncul kemungkinan. Maka di sini kita bisa buat default LC-nya lah ya kalau di if ya. Jadi selain daripada 1, 2, 3, 4, 6 itu pasti angka 7. Nah, kalau angka 7 sudah pasti yang tampil apa? Sub ya. Sub. Nah, Sabtu maksudnya. Oke. Setelah huruf atau kata dari hari sudah muncul, maka di sebelahnya ada tanda koma. Tanda koma ini posisinya di mana? Posisinya adalah di sini adalah 0, 1, 2, 3 ya, 3,1. Posisinya adalah 3,1. Karena S itu 0, E 1, N 2, maka koma di sini adalah 3. 1 adalah baris bawah ya. Jadi kita ingin tampilkan setelah ini selesai ditampilkan nama hari, maka kita menuliskan titik koma ya, koma dengan menentukan dulu posisi koma di posisi 3,1. Kemudian baru tuliskan komanya ya. Nah, tuliskan komanya menggunakan apa? Perintah LCD underscore putchar ya. Putchar ini digunakan untuk menuliskan satu karakter saja. Buka kurung, petik 1, kemudian koma, petik 1 lagi, tutup kurung, titik koma ya. Sehingga nanti di sebelah tulisan tulisan hari ada koma. Baik, kita coba dulu ya. Compile apakah ada yang error. Nah, tidak ada yang error. Kemudian saya build ya. Kita build ya, tidak ada juga yang error. Baru kita simulasikan di sini. Langsung aja kita running. Nah, sekarang hari apa? Ya, kemudian kita lihat hasilnya ya. Nah, sekarang hari Sabtu ya, sesuai pukul 13, 19, 10 hari Sabtu ya. Besok akan berubah lagi hari MNG ya, dan seterusnya. Baik, itu cara menampilkan hari. Kita konversi hari ya. Nah, ini pekerjaan konversi hari ke nama hari, kemudian langsung kita tampilkan di LCD ya. Dah, jadi 2 ini sudah lewat. Berikutnya adalah sekarang kita keluarkan tanggal. Konversi tanggal ke ASCII-nya ya. Kemudian langsung tampilkan. Nah, tanggalnya ada di sebelah koma ya. Berarti posisi tanggal di sini. Posisi tanggalnya di mana? Di 4,1 ya. Posisi tanggalnya di 4,1. Baik. Jadi konversi dulu tanggal ke ASCII, baru tampilkan di LCD di posisi 4,1 ya. Baik, sekarang caranya sama dengan konversi detik dan menit ya. Dan jam. Jadi kita copy aja ini, Ctrl C ya, ini cara menampilkannya, Ctrl V ya. Siapa yang dirubah?
ya. Jadi yang dirubah apa? Yang dirubah adalah, yang ditampilkan adalah sekarang apa? Tanggal ya, tanggal TGL karena TGL ini menyimpan data tanggal. Ya, maka di sini saya buat TGL. Posisinya di mana? Posisinya ada di, ya, di berapa tadi? 4,1 ya. Kita lihat 4,1. 4,1. Nah, ini tanggal. Konversi ke ASCII, tampilkan di LCD di posisi 4,1. Ini dia ya. Berikutnya apa? Setelah TGL, apalagi bulan, bool kalau di sini namanya bool. Ini dia nih. Jadi variabel boolnya kita keluarkan, kita tampilkan di posisi mana? Kita lihat di sini. Ya, ini ya. Ambil konversi bulan ke ASCII, kemudian tampilkan. Di mana bool? Oh, ternyata bool ini di sebelah garis miring A. Ternyata kita harus menuliskan garis miring dulu di sini. Garis miring posisinya di mana? Posisinya ada di ini 41, ini 51, ini 61 ya. Di 6,1. Posisi dari garis miring. Bagaimana kita menuliskan garis miring dia sebelah tanggal? Maka kita tinggal copy ini saja ya. Ctrl C, Ctrl V. Ini tadi menampilkan koma, sekarang kita menampilkan garis miring. Posisinya di mana? Posisinya di mana? Ya, di 6,1. Nah, di sini saya buat 6,1. 6,1. Kemudian tuliskan di 6,1, posisinya itu garis miring. Jadi pas tepat di sebelah tanggal ya. Nah, setelah garis miring ini selesai, maka sekarang kita mulai menulis atau mengkonversi tahun, bulan ya, bulan dulu ya, bulan. Nah, bulan tampil ke LCD. Bulan ini posisinya di mana? Posisinya di sebelah garis miring, berarti 7. Posisinya di 7,1 ya, 7,1. Nah, baik, kita ambil ini. Kita ambil saja ini 3 baris ini. Ctrl C, letak ke Ctrl V. Tanggal sekarang yang tadi ditampilkan, sekarang saya ganti variabelnya namanya bool ya, bulan. Jadi variabel bulan ditampilkan di posisi yaitu 7,1. Nah, ini saya ganti 7,1. Yang terakhir ya, yaitu tahun. Tahun, sebelum tahun ada garis miring lagi. Nah, garis miring ini posisinya di mana ini? 7,1 ya. 7,1, kemudian 8,1, 9,1 ya. 9,1 posisinya. Ya, karena 7,1 untuk 6 untuk 2 digit di sini ya, 7,1 dan 8,1 itu untuk 2 digit bulan. Kemudian baru di sebelahnya 9,1 itu adalah posisi untuk garis miring. Nah, makanya di sini saya copy aja ini ya. Ini saya copy 2 ini, Ctrl C, Ctrl V. Ini posisinya yang untuk garis miring adalah 9,1 ya, dan sudah berada garis miring sebelum tahun. Nah, yang terakhir adalah tahun ya. Tahun ini kita ambil saja ini, Ctrl C, Ctrl V. Sini apa nama variabelnya? Bukan bool lagi, tapi tahun ini ya, THN. Ini sesuai dengan kita sepakati tadi, variabel THN ini akan menyimpan tahun ya. Maka di sini saya buat THN. Posisi di mana? Posisi tahun itu ada di sebelah garis miring, berarti ini 10,1 ya. Kalau tadi garis miring itu 9,1, maka pas di sebelahnya itu adalah tahun, yaitu 10,1. Nah, itu ya. Baik, sekarang kita lihat programnya. 10,1 yang ditampilkan adalah tahun. Nah, sekarang sudah lengkap. Flowchart kita sudah lengkap. Ini tahun ke ASCII, tampil di LCD. Kemudian ada delay yang terakhir, yaitu delay yang ini delaynya. Kemudian selesai ya, tutup kurung kurawal. Dan dicek build apakah ada error. Tidak ada error, dan mulai kita
tes di sini ya, dites di sini. Nah, sudah lengkap berarti ya. Ini jamnya komputer dan tanggalnya komputer di sini sama persis. Ya, Sabtu 12 bulan Juni tahun 2021. Demikian cara untuk menampilkan data dari RTC IC DS387 ke LCD. Nah, jadi variabel sekali lagi variabel-variabel yang namanya jam, menit, detik, hari, TGL, bul, tahun, inilah data-data yang bisa kita bandingkan dengan data yang kita inginkan ya. Misalkan saya membuat alarm jam 10 pagi, maka yang saya bandingkan adalah jam dan menit dan detik gitu ya. Misalkan jam 10 pagi 00:00, jadi jamnya 10, menitnya 00, detiknya 00. Nah, kita alarmnya menyala. Oleh karena itu kita harus membandingkan nilai jam dengan nilai 10:00 ya. Jamnya dibandingkan dengan 10, menitnya dibandingkan dengan 0, detiknya dibandingkan dengan 0. Nah, nanti kalau sama maka alarmnya bunyi. Jadi variabel ini sangat penting ya. Variabel-variabel ini sangat penting. Ini akan diproses bagi yang menggunakan RTC sebagai penentu waktu tertentu. Baik, dengan demikian ini cukup untuk penjelasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.